Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4038 sampai bab 4040. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4038. Adapun Chen Ping saat ini, wajahnya berubah saat dia buru-buru menjauhkan tangannya dari dinding batu dan melihat ke arah Penatua Tu di bawahnya. Keringat dingin mengucur di dahi Chen Ping. Penatua Tu telah tiba di bawahnya dan dia tidak menyadarinya. Untungnya, Chen Ping baru saja berlatih tubuh Dharma Api Sejati, menyebabkan tubuhnya terbungkus dalam Flame Qi, dan baru pada saat itulah dia tidak disakiti oleh Penatua Tu. Namun, ini telah mengejutkan Chen Ping. Chen Ping dengan cepat bergegas ke atas, sambil menahan napas, menekan napasnya seminimal mungkin. Jika dia tidak dapat menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki, jika dia hanya dapat melihat dengan matanya, dia tidak akan dapat melihat jauh sama sekali di dalam sungai magma ini. Ketika Penatua Tu melihat bahwa Chen Ping hendak melarikan diri setelah gagal melakukan pukulan, dia mempercepat kecepatannya dan mengejarnya. Untuk mencegah Chen Ping melarikan diri jauh, Penatua Tu dengan putus asa mengaduk sungai magma dengan telapak tangannya. Api hitam melonjak dengan liar, mengaduk seluruh sungai magma. Dengan cara ini, kecepatan melarikan diri Chen Ping di sungai magma ini akan sangat melambat. Adapun Penatua Tu, seluruh tubuhnya terbungkus dalam wajah hantu itu dan tidak terhenti sama sekali. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia merasakan sungai magma mendidih yang sedang diaduk. Dia merasa Penatua Tu ini tidak gila. Jika dia melakukan ini, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama sampai energi spiritual Penatua Tu itu habis. Dan dari situasi ini, Penatua Tu juga akan terpengaruh dan melambat. Kalau begitu, semuanya akan tetap sama. Tetapi saat Chen Ping sedang memikirkan apakah Penatua Tu ini gila, tiba-tiba sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke depan Chen Ping. Itu langsung memblokir jalan Chen Ping. Chen Ping memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa sebenarnya itu adalah Penatua Tu. Namun, pada saat ini, Penatua Tu sangat mengerikan, seluruh tubuhnya terbungkus dalam wajah hantu, dan wajah hantu di wajahnya terbelah di tengah, dan darah terus-menerus keluar dari dahinya. Darah yang muncul langsung dilahap oleh wajah hantu di tubuhnya. Melihat pemandangan mengerikan ini, Chen Ping agak bingung. Dia tidak tahu metode gong apa yang digunakan Penatua Tu ini. Nak, aku harus membunuhmu hari ini, karena kamu, aku bahkan menggunakan teknik rahasia sekte wajah hantu kami. Di masa depan, aku khawatir aku harus mengasingkan diri selama 100 tahun sebelum aku bisa pulih. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak bersedia. Penatua Tu menatap Chen Ping dengan marah, ingin segera menelan Chen Ping. Chen Ping juga tidak menyangka bahwa Penatua Tu ini telah mati-matian menyerang dirinya sendiri, dan untuk bunuh diri, dia bahkan menggunakan beberapa metode rahasia. Hanya untuk melihat telapak tangan Penatua Tu di atas tangannya sekali lagi memadatkan cahaya hitam, diikuti oleh cahaya hitam yang tiba-tiba meledak dan berkembang menjadi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, puluhan mil di sekitar tempat Chen Ping berada diselimuti. Tampaknya Penatua Tu ini takut Chen Ping melarikan diri, dan itulah mengapa dia mengendalikan Chen Ping terlebih dahulu. Chen Ping merasakan cahaya di sekelilingnya, dia tahu kali ini sangat sulit untuk melarikan diri. Jelas sekali bahwa Penatua Tu ini bertekad untuk menang dan tidak akan memberi kesempatan kepada Chen Ping. Chen Ping hanya bisa mengelak dalam keadaan menyesal saat dia merasakan cahaya yang terus-menerus memancar. Hanya seiring dengan kontraksi konstan dari kilatan cahaya, ruang di mana Chen Ping bisa bergerak juga menjadi semakin kecil. Sial, orang ini benar-benar abadi, Chen Ping mengutuk. Nak, beri aku kendali atas tubuhmu sekarang dan aku akan membantumu menghancurkannya. Raja Iblis Awan Merah berbicara saat ini. Chen Ping tidak memperhatikan Raja Iblis Awan Merah. Jika dia benar-benar membiarkannya mengendalikan tubuhnya, meskipun Penatua Tu dapat dimusnahkan, namun Chen Ping tahu bahwa tubuh fisiknya akan dihancurkan. Melihat Chen Ping tidak berbicara, Raja Iblis Awan Merah itu kemudian melanjutkan berbicara, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkanku untuk mengambil kendali, kamu tidak dapat bersembunyi dalam keadaan ini, kamu tidak dapat menghindarinya dengan menggunakan pusaran api lagi untuk mencoba." Mendengar perkataan Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping bergegas untuk melihat, hanya saja tidak ada lagi pusaran api di sini. Awalnya, Chen Ping takut dengan pusaran api, tapi sekarang dia menantikan kemunculannya.
Tidak ada pusaran api di sini juga ah, Chen Ping berkata dengan cemas. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4039. Kamu benar-benar bodoh karena tidak memiliki pusaran api, jadi kamu tidak bisa membuatnya sendiri, kata Raja Iblis Awan Merah dengan terengah-engah. Membuat sendiri? Chen Ping membeku, dan matanya tiba-tiba berbinar seolah dia memahami sesuatu. Segera setelah itu, api geosentris muncul di telapak tangan Chen Ping, dan api geosentris terus berputar di telapak tangan Chen Ping. Chen Ping tidak ragu-ragu mencampurkan api inti bumi ini dengan magma di sekitarnya. Nafas api di dalam magma ini juga merupakan api inti bumi, jadi kedua api itu tidak bisa ditolak sama sekali. Saat api inti bumi yang dilempar Chen Ping terus berputar, nafas api di sekitarnya perlahan diserap dan menjadi nyala api yang sangat kecil pusaran mulai terbentuk. Hanya dalam beberapa saat, pusaran api itu semakin membesar, dan daya isap di sekitarnya juga semakin besar. Melihat dia berhasil, Chen Ping sangat gembira dan melompat menuju pusaran api. Pusaran api dikelilingi oleh kekuatan hisap yang sangat besar di sekelilingnya, jadi ketika semburan cahaya Penatuatu bersentuhan dengan pusaran api, mereka langsung terserap dan menghilang. Chen Ping tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam pusaran api. Dengan kehadiran roh esensi api tertinggi, dia tidak perlu khawatir akan terperangkap di celah kehampaan oleh Flame Vortex. Melihat bahwa Chen Ping benar-benar bergegas ke Flame Vortex sekali lagi, ingin menyingkirkan dirinya sendiri dengan mengandalkan Flame Vortex, Penatuatu, sebaliknya, mendengus dingin. HMPH, kali ini, biarpun kamu melarikan diri ke pusaran api, itu akan sia-sia. Penatuatu mendengus dingin saat tubuhnya bergerak seketika, tanpa diduga mengikuti Chen Ping juga. Penatuatu memiliki wajah hantu untuk melindungi tubuhnya kali ini, jadi dia tidak takut dengan pusaran api dan langsung mengikuti Chen Ping saat dia masuk ke dalam pusaran api. Melihat ini, Chen Ping terkejut dan mati-matian menuju ke tengah pusaran api. Di sanalah tempat di mana daya isapnya paling besar, hanya saja bergerak di dalam pusaran api ini sama sulitnya dengan jatuh ke dalam pusaran air rawa. Tanpa mengambil satu langkah pun, sejumlah besar kekuatan fisik harus dikeluarkan. Penatuatu sudah cemas, jadi apapun yang terjadi, dia harus membunuh Chen Ping sebelum dia bisa melakukannya. Meskipun Penatuatu mengalami kesulitan untuk bergerak, telapak tangannya terus-menerus melancarkan serangan ke arah Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping tidak ingin ditangkap oleh Penatuatu serta menghindari serangannya. Namun, pada saat pergerakan sulit, mencoba menghindari serangan Penatuatu sama sulitnya dengan surga. Sinar api tertinggi menerpa tubuh Chen Ping. Meskipun Chen Ping memiliki roh esensi api tertinggi dan tidak takut pada api, aura dalam Flame Vortex ini. Namun, tidak ada cara untuk memblokir api tertinggi yang diserang oleh Penatuatu dengan roh esensi api tertinggi. Simpul api tertinggi menghantam Chen Ping dengan kuat, menyebabkan Chen Ping berada dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hahaha nak, kamu mati hari ini, aku akan melihatmu perlahan-lahan disiksa sampai mati olehku. Melihat Chen Ping tidak bisa menghindari serangannya di pusaran api ini, Penatuatu tertawa terbahak-bahak. Belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya suci tiba-tiba muncul di atas tubuhnya, dan kemudian terlihat dari atas kepala Chen Ping, sebuah bayangan perlahan muncul. Segera setelah itu, bayangan virtual ini mengikuti tubuh Chen Ping dan tumpang tindih, dan tubuh fisik Chen Ping terus berubah. Tubuh Dharma Api Sejati, secara mengejutkan, diaktifkan pada saat ini. Seiring dengan pikiran Chen Ping, sosok tubuh Dharma di lautan kesadaran kini menjadi jauh lebih kokoh, dan bahkan awan merah Raja Iblis merasa iri saat dia melihat tubuh Dharma Chen Ping. Dengan tubuh Dharma ini, Chen Ping dapat terus-menerus membiarkan tubuhnya disublimasikan dan ditempa, dan yang paling penting, meskipun fisik tubuhnya hancur dan tidak ada cara untuk membuatnya kembali, Chen Ping masih bisa terus bertahan dengan tubuh Dharmanya. Dan tubuh Dharma yang diikuti Chen Ping ini persis sama, setara dengan tubuh kedua Chen Ping. Saya hanya tidak tahu berapa banyak badan Dharma Api Sejati yang pada akhirnya dapat dipadatkan. Jika ratusan badan Dharma dapat dipadatkan, kental. Maka bukankah mungkin untuk menjadi abadi dan terlahir kembali selama masih ada jiwa yang tersisa? Jika Raja Iblis Awan Merah sendiri memiliki tubuh Dharma, dia tidak perlu mencari-cari sisa tubuh fisiknya untuk dapat terlahir kembali. Chen Ping merasakan perpaduan dengan tubuh Dharmanya, dan kekuatan yang tak terlukiskan berenang di dalam tubuhnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Penguasa Istana Naga Langit Bab 4040. Apalagi dengan Flameki di sekitarnya, yang dirasakan Chen Ping bukanlah panas terik, melainkan perasaan yang sangat nyaman. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya saat ini, dan dikelilingi oleh api berwarna merah. Seluruh orang itu seperti makhluk abadi yang turun dari bumi. Dan Chen Ping benar-benar memahami arti sebenarnya dari tubuh Dharma Api Sejati. Badan Dharma Api Sejati, terus terang, adalah badan Dharma yang tumbuh dengan menggunakan api tertinggi, dan badan Dharma ini memiliki kekebalan mutlak terhadap nyala api apapun. Oleh karena itu, ketika tubuh Dharma menyatu dengan Chen Ping, serangan api tertinggi Penatua-Tu akan seperti membuat Chen Ping gatal. Saya tidak tahu apakah tubuh Dharma Api Sejati ini memiliki kelemahan, dan karena tubuh Dharma Api Sejati belum mencapai kesempurnaan saat ini, saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan api tertinggi yang dapat ditahannya. Tetapi karena ada badan Dharma Api Sejati di dalam sekte api ungu, apakah sekte kungfu lain juga memiliki badan Dharma kungfu lain? Chen Ping menebak dengan liar di tengah keterkejutannya yang luar biasa. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang badan Dharma Api Sejati. Gongfa macam apa ini? Penatua-Tu melihat Chen Ping dalam keadaan itu, bahkan tidak takut dengan serangan api tertinggi miliknya. Pada saat ini, wajah Penatua-Tu tercengang dan kepalanya semakin dipenuhi tanda tanya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Ping, yang berada di peringkat keempat alam transisi, kadang-kadang bisa menemukan beberapa cara. Dia bahkan belum pernah melihat taktik ini sebelumnya, dan terlebih lagi, dia tidak memahaminya. Awalnya, dia mengira Chen Ping adalah kura-kura di dalam toples, dan pasti akan mati. Tapi apa yang salah dengan ini, terutama api berwarna merah di sekitar tubuh Chen Ping, tampaknya jauh lebih kuat daripada api tertinggi miliknya. Saya adalah seorang kultivator alam Mahayana, apakah saya akan takut pada Anda, seorang kultivator kecil peringkat keempat di alam transisi? Tidak peduli apa arti surgawi yang kamu miliki, tetapi semuanya sia-sia di depan perpecahan dunia, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Penatua-Tu sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping memiliki kemungkinan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Meskipun penampilan Chen Ping mengejutkan, dunia nyata ada di sini. Rentang alam yang luas seperti ini tidak dapat diimbangi dengan satu atau dua prestasi. Penatua-Tu meraung marah saat kedua telapak tangannya berpotongan, sementara lusinan wajah hantu di tubuhnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan cahaya roh hitam terus memancar keluar, menuju ke arah Chen Ping pada saat yang sama. Saat Chen Ping sedang melihat ke arah Penatua-Tu saat ini, dia tidak merasakan kepanikan yang baru saja dia rasakan. Pada saat ini, setelah menggabungkan tubuh Dharma Api Sejati, dia seperti ikan yang keluar dari air dalam pusaran api ini. Seolah-olah tubuh ini diciptakan untuk api, dan hanya di tempat seperti ini seseorang dapat merasa nyaman dan mengerahkan kekuatan maksimal. Chen Ping merasa seolah-olah dia adalah penguasa sungai magma ini saat serangan itu segera sampai di depan Chen Ping. Chen Ping, yang awalnya bergerak perlahan, tiba-tiba menghilang. Penatua-Tu terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Aku di sini. Suara Chen Ping tiba-tiba terdengar dari belakang Penatua-Tu itu. Tubuh Penatua-Tu gemetar, dan ketika dia melihat Chen Ping muncul di belakangnya, seluruh tubuhnya tidak percaya. Perlu diketahui bahwa di pusaran api ini, sulit untuk bergerak secara normal, apalagi bergerak secepat Chen Ping. Kesempatan ini tidak mungkin, pusaran api telah lama mendistorsi kekosongan, dan terlebih lagi, ia memiliki daya isap yang sangat besar yang membuat pergerakan menjadi terhambat. Tapi bagaimana Chen Ping bisa mengabaikan semua ini? Bagaimana kamu melakukan itu? Mulut Penatua-Tu menyusut saat dia bertanya dengan tidak percaya. Kekuatanku jauh lebih kuat daripada apa yang bisa kamu lihat. Apakah menurutmu persembahan aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun semudah itu untuk diterima? Berapa banyak kultivator di alam surgawi yang mengincarku, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkanku. Menurutmu itu bukan karena aku beruntung, bukan? Semua orang yang mencoba membunuhku kini telah lenyap, dan kamu tidak terkecuali. Chen Ping dengan dingin menatap Penatua-Tu, telapak tangannya perlahan terangkat, nyala api merah menyala di telapak tangan Chen Ping. Bersambung.